Korban pinjol pinjaman 2,5 juta rupiah tapi ditagih 104 juta rupiah. Polda Metro Jaya gerebek sebuah kantor pinjaman online PT Indonesia Tekno Nusantara di sebuah ruko Green Lake City, Tangerang. Dalam kejadian penggerebekan tersebut, salah seorang korban pinjol yang diperas oleh perusahaan itu juga hadir di lokasi, yakni Dedi, 52 tahun, korban pinjaman online, mengaku sebelumnya dirinya meminjam sebesar 2,5 juta rupiah, namun ditagih oleh PT ITN hingga 104 juta rupiah. Dedi mengatakan dirinya pernah meminta penagih untuk datangi rumahnya secara langsung, lantaran alamatnya tertera jelas setelah melakukan pinjaman. Namun pihak penagih tidak juga datang ke rumahnya. Tindakan kurang menyenangkan yang dilakukan oleh oknum penagih pinjaman online tersebut juga dialami Dedi. Dedi mengaku dirinya kerap diancam akan dilaporkan polisi hingga dikirimi foto dan video porno. Sementara itu, 19 remaja susupi iklan judi online di ratusan situs pemerintahan ditangkap polisi. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap 19 remaja yang diduga menyusupi iklan judi online di ratusan situs pemerintahan. Mereka ditangkap di 4 kota terpisah di seluruh Indonesia. Total ada 19 pelaku, 17 laki-laki dan 2 perempuan. Ini ada kaitannya. Demikian kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta. Dijelaskan Argo, pengungkapan kasus tersebut bermula ketika penyidik menerima informasi adanya situs pemerintah yang disusupi judi online pada Agustus 2021 lalu. Polri pun melakukan penyelidikan hingga menemukan dugaan adanya sindikat kasus tersebut. Total ada ratusan situs pemerintah dan lembaga pendidikan yang telah menjadi korban ilegal akses dan perjudian para pelaku. Ada 4 website kementerian dan lembaga pemerintahan dan ada 490 lembaga pendidikan. Argo menerangkan modus operandi para pelaku adalah mengubah backlink berupa gambar atau iklan judi online ke situs-situs pemerintah. Nantinya iklan itu terhubung langsung kepada judi online yang dikelola para pelaku. Dianya sudah mendapatkan daripada penyelidikan, sasarannya adalah kementerian di lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan yang ada tulisan go.id dan juga di lembaga pendidikan yang ada tulisan ag.id. Sindikat tadi menggunakan backlink. Backlink itu dipasang di akun-akun tersebut yang kalau diklik misalnya ada polri.go.id, nantinya akan keluar sisipan di sana. Sisipan siapa? Sisipan gambar dan iklan. Demikian jelas Argo. Argo menuturkan alasan pelaku memasang iklan judi online di lembaga pemerintahan untuk dapat menaikkan rating. Tujuannya, rating ini membuat judi online-nya lebih mudah diakses banyak orang. Atas perbuatannya itu pelaku disangkakan pasal 46 ayat 1, ayat 2, ayat 3, junto pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, atau pasal 48 ayat 1, ayat 2, junto pasal 32 ayat 1, ayat 2, atau pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, para pelaku dikenakan juga pasal 303 KUHP atau 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3, pasal 4, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Cyber Barreskrim bongkar penyusupan judi online di situs pemerintah. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri membongkar kasus penyusupan situs judi online di situs resmi pemerintah dan lembaga pendidikan. Total ada 19 orang yang diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka. Polri menggelar jumpa pers pengungkapan kasus ini di Barreskrim Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu. Hadir diantaranya Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dan Wadir Tibit Cyber Kombes Himawan Bayu Aji. Argo menyatakan pengungkapan kasus ini berawal dari adanya pemberitaan di media online pada Agustus 2021 bahwa sejumlah situs pemerintah disusupi situs judi online. Selain itu ada informasi yang sama yang masuk ke Cyber Barreskrim. Dari situ, Dis Cyber Brigjen Asep kemudian membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya,
Ditipit Cyber Barreskrim mengungkap sindikat di balik kasus ini. Total ada 19 orang yang ditangkap di lokasi yang berbeda. Ada 17 laki-laki dan 2 perempuan dan semua berkaitan. Argo menyebut tersangka pertama berinisial ATR ditangkap di Boyolali, Jawa Tengah. Sosok kelahiran tahun 1993 ini berperan sebagai marketing jasa SEO judi online. Dari situ, penyidik melakukan pengembangan dan meringkus 2 tersangka lainnya di Bondowoso, yakni AN dan HS. AN, pria kelahiran 1991 ini, berperan untuk menyiapkan akses ilegal. Dari rumahnya diamankan sejumlah barang bukti mulai dari HP, STNK, dan BPKB mobil Brio hingga sertifikat tanah yang dia dapat dari pekerjaannya tersebut. Sementara HS merupakan ibu rumah tangga kelahiran 1991. Setelah itu penyidik menangkap 1 tersangka lagi di wilayah Malang, Jawa Timur berinisial NFR. Dia berperan mengakses sistem admin situs pemerintah yang kemudian dia jual kepada tersangka AN. Dari keempat tersangka tersebut, Ditipit Cyber Barreskrim Polri kemudian menelusuri siapa yang menggunakan jasa mereka. Dari situ didapatkan jasa mereka ternyata digunakan oleh penyelenggara judi di Meruya, Jakarta Barat. Di Meruya, pihak kepolisian menemukan penyelenggara judi, yaitu menangkap 14 tersangka laki-laki dan 1 perempuan. Penyelenggara judi di Meruya ini memanfaatkan jasa keempat tersangka yang disebut di awal untuk menyusupkan situs-situs judi ke website resmi pemerintah dan lembaga pendidikan agar masyarakat tertarik untuk mengakses. Dari penyelenggara judi di Meruya, Jakarta Barat ini, polisi menyita sejumlah laptop dan CPU dan PC, puluhan handphone hingga belasan token bank swasta. Penyidik masih mendalami kasus ini untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ilegal ini dilakukan. Polda Metro Jaya gerebek sebuah kantor pinjaman online PT Indonesia Tekno Nusantara di sebuah ruko Green Lake City, Tangerang. Dalam kejadian penggerebekan tersebut, salah seorang korban pinjol yang diperas oleh perusahaan itu juga hadir di lokasi, yakni Dedi, 52 tahun, korban pinjaman online, mengaku sebelumnya dirinya meminjam sebesar 2,5 juta rupiah, namun ditagih oleh PT ITN hingga 104 juta rupiah. Dedi mengatakan dirinya pernah meminta penagih untuk datangi rumahnya secara langsung, lantaran alamatnya tertera jelas setelah melakukan pinjaman. Namun pihak penagih tidak juga datang ke rumahnya. Tindakan kurang menyenangkan yang dilakukan oleh oknum penagih pinjaman online tersebut juga dialami Dedi. Dedi mengaku dirinya kerap diancam akan dilaporkan polisi hingga dikirimi foto dan video porno.